Setelah viral, baru merasa kaget. Setelah viral, kelihatannya salah-salahan. BPJS menyalahkan Kementerian Sosial, rumah sakit harus melayani. Dan seolah-olah Kementerian Kesehatan pun ini dibuat kaget. BPJS PBI dinonaktifkan. Kata BPJS, yang menonaktifkan itu bukan kami, tapi dari Kemensos. Kata Kemensos, setiap orang yang sakit atau yang darurat penerima BPJS PBI itu wajib dilayani. Di lapangan faktanya bahwa rumah sakit butuh kepastian. Apakah mereka memang betul menjadi pasien BPI ataukah memang ini nanti akan dicabut haknya? Ini kepastian ini butuh maintenance, katanya butuh maintenance. Ini kok seolah-olah tidak ada mitigasi atau manajemen resiko. Bahkan ada pengakuan dari kepala desa di Kabupaten Tasik, mereka tidak tahu yang dinonaktifkan yang mana, yang masih aktif yang mana. Memang penentuan PBI ini menerima bantuan iuran itu tidak ada datanya ke desa. Siapa saja yang sudah menerima, siapa saja yang belum menerima. Hampir rata-rata kebanyakan para pendamping sosial menjadi tuduhannya. Mereka yang menginput, mereka yang meninjau, mereka yang melihat. Tapi katanya bahwa untuk menentukan desil itu bukan hanya Kemensos, tapi banyak kementerian atau lembaga. Di antaranya ada lembaga statistika yang menentukan bahwa ini masih layak di desil 5 atau misalkan sudah harus ke desil 6. Ini kok pelayanan publik seolah-olah dibuat kaget, seolah-olah dibuat digitalisasi tanpa memang terkoordinasi. BPJS dan Kemensos melakukan hal sesuai dengan peruntukannya, tapi Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan justru kaget setelahnya melihat laporan dan kejadian yang terjadi. Ini kok seolah-olah sewenang-wenang tanpa memberikan solusi dari sejak awal, tanpa memitigasi jika A, jika B, dan jika C. Maka orang-orang yang sekarang penerima PBI itu ketika datang ke rumah sakit, terus yang akhirnya dicek di pendataan, ini tidak tergolong dan tidak termasuk. Bahkan banyak influencer yang menyampaikan, masa sih orang yang sakit harus menguruskan dirinya sendiri? Memang bisa keluarganya yang menguruskan, tapi cepat penanganannya ini yang memang dibutuhkan. Seperti yang kemarin saya sampaikan di video sebelumnya, musibah tidak ada yang tahu, datangnya mendadak, apalagi orang yang miskin dan tidak mampu. Jangankan untuk mempersiapkan diri, untuk mengetahui dirinya sakit saja, mungkin mereka pun juga merasa kebingungan. Hanya BPJS PBI lah yang menjadi harapan mereka. Ini seolah-olah dibuat kaget di tingkatan bawah. Bagaimana manajemen birokrasi yang terjadi? Apakah layak kejadian seperti ini? Sebenarnya orang-orang miskin di hadapan negara, apakah menjadi beban administrasi saja atau seperti apa? Janganlah main-main bagaimana memperlakukan orang miskin. Justru mereka harus membantu dan memaksimalkan dari mulai kesehatannya, kalau bisa membuat lapangan kerja untuk mereka, pelatihan-pelatihan yang dimaksimalkan, tentu peluang usaha pun juga. Kalau bisa negara bantu untuk orang miskin, bukan dibuat kaget, sudahlah miskin ketika sakit, ditambah lagi bebannya yang sangat tinggi. Mestinya ada klasifikasi. BPJS PBI ini tidak semuanya umurnya 30 tahun ke bawah. Ada orang yang tua, 60, 50, bahkan 45 tahun. Orang yang bersifat tua, tentulah dalam digitalisasi, itu tidak semua orang mampu dan tidak semua orang adaptif. Ini persoalan lansia. Kalaulah memang katakanlah BPJS PBI ini penerimanya adalah umur 29 atau 30 tahun, ini kan kategori yang memang digitalisasi sudah melek, informasi sudah tersebar di mana-mana. Jika dalam satu keluarga ada orang yang lebih muda, tapi jika dalam satu keluarga ini orang yang tua dan yang kedua juga tidak punya handphone, maka penting pengecekan secara manual, penginformasian secara manual itu dilakukan. Kepemerintahan ini kan dari mulai pusat sampai tingkatan desa dan bahkan RT RW. Terkesan ini tidak terintegrasi ya,
tidak tersampaikan. Memang betul, di dalam satu kartu keluarga itu bisa tergolong BPJS PBI. Akan tetapi informasinya ada salah satu anggota keluarga yang memang tidak lagi di desil 5 menjadi desil 6. Banyak faktornya. Salah satunya adalah dia punya gaji UMR, atau yang kedua dia punya tagihan. Yang ketiga, atau dia punya tabungan di atas 5 juta. Yang keempat, mungkin bisa saja dia terkena judul. Yang selanjutnya, dari pengecekan dia punya rumah atau tidak. Dari pendamping Kementerian Sosial. Dari pendamping Kementerian Sosial tentunya haruslah punya data secara berkala. Terkesan ini tidak punya data secara berkala. Apakah memang itu di luar tanggung jawab pendamping dinas sosial? Kalau memang di luar tanggung jawab pendamping sosial, berarti ada orang yang harus ditugaskan. Bagaimana memastikan ketika ada arahan atau ada kebijakan untuk 10 juta orang yang ditinjau ulang, yang dilihat apakah dia masih bisa menerima PBI atau tidak. Apakah memang hal ini adalah hak rakyat ataukah sebenarnya ini beban administrasi? Beban administrasi tentu seharusnya perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia sampai detik ini sudah tidak lagi menjadi persoalan beban administrasi. Bagaimana dari atas ke bawah itu harusnya sudah landai dan sudah lihai. Tapi kok seolah-olah ini terlihat gagap. Apa susahnya struktur yang lebih atas menginformasikan pada hal yang lebih bawah? Betul, memang adanya digitalisasi. Bagaimana informasi itu bisa disampaikan terhadap publik lewat media sosial? Bagaimana memaksimalkan apa yang menjadi efisiensi kepemerintahan itu bisa disampaikan tidak hanya lewat surat menyurat dengan berbentuk fisik. Mungkin saja bisa juga dengan peraturan-peraturan yang memang sebelumnya disiapkan. Seolah-olah hal ini memang tidak disiapkan. Seolah-olah di antara mereka tidak koordinasi. Bukankah sering rapat dan sering koordinasi dan sering bertemu terkait tentang rencana dan bagaimana apa saja yang terlibat dalam kebutuhan dalam satu faktor? Kan kedepannya jangan saling menyalahkan. Malu dong dengan Pak Prabowo. Dia mengurus negara ini sudah sangatlah serius. Ini para pendampingnya kok seolah-olah melakukan hal-hal yang tidak perlu. Bahkan ekstrimnya hal-hal yang konyol. Tentu harusnya ini tidak terjadi. Ciptakan kondisi aman, nyaman untuk bangsa ini, untuk rakyat ini. Mudah-mudahan hal ini adalah hal yang terakhir. Jangan kejadian lagi. Ini harapan saya. Apa yang saya tampilkan di sini menurut keyakinan saya. Bagi siapa yang melihat video ini, tolong kasih tahu tetangganya, barangkali BPJS PBI-nya tidak aktif, biar mereka dikasih tahu dan kerabatnya atau saudaranya siapapun yang melihat video ini agar cepat bisa tertolong sebelum terjadinya sakit, dan mudah-mudahan ini bagian dari melapis apa yang sudah diinformasikan oleh banyak orang. Terima kasih.